Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inda qaulihi ta'ala wa laqad 'alimtumun nash'atal ula. Betul. Falaula tadzakkarun. Apa belum? Afara'aitumul ma'iza hadza nuzluhum fasharibuna 'alaihi minal khamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum utawi iki iku nuzuluhum pira-pira tempate ashabul yamin ma tegese tempat uida kang den siapaken apa ma lahum kaduwe ashabus shimal ya ashabus shimal yaumaddin ing dalam dinone pembalasan ad-din bimakna al-jaza balasan yaumal kiamati tegese dino kiamat. Itulah tempat dia, itulah tempat mereka. Mereka siapa? Ashabus shimal. Orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Bagaimana tempat mereka? Sudah diterangkan di minggu yang lalu. Tempat mereka di neraka. Minuman mereka hamim. Sedangkan makanan mereka zakum, syajarin min zakum. Makanannya zakum, minumannya hamim. Tidak akan bisa membuat kenyang, justru malah tambah menderita. Itulah tempat mereka. Nahnu utawi ingsun Allah. Khalaqna nyiptaaken sapa ingsun Allah. Kum ing sira kabeh. Tegese aujadna mujudaken sapa ingsun Allah. Kum ing sira kabeh min adamin saking ora ana. Asale kita ndak ada. Tahun 71 saya belum ada. Saya baru muncul tahun 72. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebelumnya tidak ada. Falaula bu'yoho hala bu'yoho tusaddikun percaya sapa sira kabeh bil ba'si kelawan kebangkitan. Bu'yoho percaya. Wong asalnya kita ini tidak ada terus diciptakan. Bu'yoho percaya dengan hari kebangkitan. Di ayat yang lain ada nabi yang kepingin tahu bagaimana caranya Allah membangkitkan orang-orang yang sudah romim, yang sudah remuk tulang belulangnya. Namanya Nabi Uzair, yang tanya itu namanya Nabi Uzair. Akhirnya Nabi Uzair ditidurkan 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun tidur. Khimarnya hancur, bukan hanya mati, sudah hancur khimarnya. Sedangkan makanannya dia, minumannya yang terbuat dari peresan anggur masih belum rusak. Padahal 100 tahun mestinya sudah rusak. Ini enggak, minumannya enggak rusak. Sedangkan khimarnya bukan hanya mati, sudah remuk, sudah jadi romim, sudah menjadi debu. Kemudian Allah suruh lihat-lihat itu khimarmu. Bagaimana dia nanti akan menjadi hidup kembali. Tiba-tiba tulang-tulang yang sudah hancur itu kembali lagi menyatu menjadi sebuah kerangka.
Setelah itu muncul dagingnya, menyelimuti kerangka tersebut. Kemudian hidup kembali. Nah, seperti itulah aku akan menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah mati. Nah, itu ditunjukkan kepada Nabi Uzair, ditidurkan 100 tahun. Mbok yoho percaya sapa sira kabeh bil ba'si kelawan kebangkitan. Izil qadiru krono utawi zat kang kuwasa alal insya'i ing atase nukulake qadirun iku zat kang kuwasa alal i'adati ing atase balekake. Zat yang mampu untuk menciptakan pasti akan mampu untuk mengembalikan. Nah, kalau kita sudah mampu menciptakan kursi, ya tahu caranya bikin kursi, ukurannya, siku-sikune, terus kursi itu hancur, untuk mengembalikan lagi itu mudah. Tidak sesulit menciptakan. Untuk mengembalikan mudah, tinggal nemplekno paku, selesai. Itu cara logika. Cara logika itu menciptakan jauh lebih susah daripada mengembalikan. Lah kalau menciptakan bisa, masa mengembalikan tidak bisa? Justru mengembalikan itu lebih mudah. Begitulah alasannya. Izil qadiru alal insya'i qadirun alal i'adati. Apa ra'aitum ana ta mongko ningali sapa sira kabeh ma ing barang tumnuna kang den paringi sapa sira kabeh turikuna tumnuna kang ngetokake mani berarti bukan den paringi keliru. Tumnuna padha metu mani sapa sira kabeh turikuna tegese ngetokake sapa sira kabeh almaniya ing mani fi arhamin nisa'i ing dalem pira-pira rahime pira-pira wong wadon. Apakah kalian tidak menyaksikan, tidak melihat bagaimana kalian menaruh mani sperma kalian di dalam rahim wanita? Antum onoto utawi sira kabeh bitahqiqil hamzataini kelawan tahqiq hamzatain hamzah luru wa ibdali tsaniyati alifan lan ganti sing kedua alif wa tashili lan ngetashile hamzah saniyah wa idkhali alifin lan mlebune alif bainal musahala ing dalam antara musahala wal ukhra lan liya wa tarkihi lan ninggal fil mawadi ing dalam pira-pira panggonan alarba kang papat takhlukuna. Ini masalah bacaan. Ana sing maca antum, ana sing maca antum. Takhlukuna nyiptakake sapa sira kabeh hu ing menungso, hu ing mani, hu ing bashar padha. Ai almaniya tegese mani basyaron ing menungso. Apakah kamu yang menciptakan mani? Apakah kamu yang menciptakan sperma? Nyatane ada orang yang tidak bisa mengeluarkan sperma. Ada. Ya laki. Ya sehat. Tapi tidak keluar spermanya. Ada. Kalau dia bisa menciptakan, dia pasti kepingin menciptakan. Karena tidak ada satupun orang yang kepingin mandul. Semua orang pasti kepingin punya keturunan. Tapi ada orang yang tidak bisa menciptakan maninya. Maksudnya tidak keluar. Memang pada hakikatnya manusia tidak bisa menciptakannya. Allah yang menciptakan. Antum takhluqunahu am nahnu ana ta utawa
utawa kita ingsun Gusti Allah al-khaliquna iku zat kang nyiptakake. Kau atau aku yang menciptakan? Kalian atau aku Gusti Allah yang menciptakan sperma itu? Tidak lain adalah Gusti Allah. Yang menciptakan sperma itu Allah. Banyak orang-orang itu yang tidak punya sperma akhirnya tidak punya anak karena memang Allah tidak memberikan. Allah tidak ngasih sperma. Lah terus mau apa? Karepe tidak mau seperti itu. Kalau memang manusia itu bisa menciptakan manusia, ya pasti manusia dalam menciptakan anak itu diprogram. Sing kira-kira iku rambutnya kaya wong barat. Ngono to ya. Sing kira-kira dhuwure iki kaya wong Arab. Sing kira-kira irunge kaya wong Persia. Kulite kaya wong India. Tapi gak iso milih. Kabeh iku dipilihke Gusti Allah. Wis ketepaan pesek ya gak iso mbangir. Ketepaan ireng ya gak iso kuning, ketepaan endek ya ndak iso dhuwur. Kabeh sing nentokno Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa. Gak iso nentokno. Mung sing nyiptake Gusti Allah. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian yang menciptakan atau aku? Nahnu tawi ingsun Allah iku qaddarna nakdiraken sapa ingsun Allah bitasydidi wat takhfif. Ana sing maca qadarna, ana sing maca qadarna. Bainakum ing dalam antarané sira kabeh al mauta ing mati. Wa ma nahnu lan ora ana utawi ingsun iku bimasbukina kelawan zat kang den apesake. Bi'ajizina kelawan zat kang apes. Gak bisa. Ingsun Allah mentakdirkan kalian semua untuk mati dan tidak ada yang masbukin. Kami bukan ingsun Allah, bukan masbuk, bukan orang yang didahului, bukan orang yang dikalahkan. Masbuk itu didahului, disalib. Ya, kalau sabik orang yang nyaleb, masbuk yang disalib. Aku bukan zat yang kalah. Aku bukan zat yang kalah, aku selalu menang. Bukan zat yang ajiz, yang tidak mampu. Ala an nubaddila ing atase saking arep yen to ganti sapa ingsun Allah. Aina ja'ala tegese ndadekake sapa ingsun Allah amsalakum ing sepadane sira kabeh. Makanakum panggonane tegese panggonane sira kabeh. Hati-hati. Gusti Allah itu mampu merubah kita. Kemudian diganti panggonan kita dipanggoni wong liya. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita di panggonan yang baik, masjid, di rumah, di sawah, ya, di tempat kerja. Itu panggonan-panggonan mulia. Jangan sekali-kali berkeinginan untuk pindah panggonan. Berkeinginan aja jangan. Aku ini kepingin aku nang perapatan. Aku kepingin nang kafe, karaoke. Lu wis ditempatno Gusti Allah api-api kok njaluk pindah. Nanti kalau seperti itu dituruti, Allah juga tidak akan membiarkan tempat kita kosong. Akan diganti amsalana. Akan diganti orang lain nanti kita. Kita yang tidak bisa ibadah. Tiba-tiba kita tidak bisa ke masjid. Tiba-tiba kita tidak bisa ke tempat-tempat yang baik. Kita berada di tempat yang kotor. Kemudian orang lain yang dulunya di tempat kotor, karena punya niatan kepingin pindah ke tempat kita. Ini nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu masukin wa
ala an nubaddila amsalakum. Dan ala an nubaddila amsalakum. Bisa nubaddil, bisa mengganti Allah. Bisa mengganti. Oleh karena itu kita jangan ada keinginan, jangan ada. Keinginan aja jangan. Takutnya nanti dituruti. Diganti orang lain kita rugi. Karena sebetulnya nikmat yang paling besar itu nikmat taufik. Nikmat hidayah. Kita bisa sampai sini nih hidayah. Kalau tidak ada hidayah mana mungkin bisa sampai sini. Mana mungkin kita duduk di tempat yang sangat barokah ini. Mendengarkan tafsir, mendengarkan kalam-kalam Allah. Tidak mungkin. Pasti kita berada di depan TV, HP, perapatan, warung kopi, cekelane HP, guyu karena dewe, bisa-bisa kita tidak lagi dapat ridhonya Allah. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya bisa kehilangan iman. Naudzubillah. Jadi jangan keinginan. Enak ya, apalagi kayak gitu. Enak ya, wong iko ya, bisa bebas, bisa maksiat dengan bebas. Loh, kok enak? Justru kita yang lebih enak daripada mereka. Kok malah kita mengatakan mereka enak itu? Itu menyakiti Allah itu. Itu jelas-jelas menyinggung Allah itu. Allah tersinggung itu. Bocah iki tak kayak sing luwih enak kok malah njaluk iku lho piye to? Seperti kita ngasih posisi anak buah kita, misalnya punya perusahaan, kita ngasih posisi anak buah di tempat yang bagus. Malah njaluk mudun. Kita akan tersinggung lho, ki piye to jek. Jane wis tak kayak posisi enak malah njaluk sing ora enak. Ala anu badila amsalakum wa nunsyiakum lan nukulake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh nakhluqukum yakni nyiptakake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh fi ma ing dalam barang la ta'lamuna kang ora padha weruh sapa sira kabeh. Bisa saja aku ciptakan kalian di dalam sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Mungkin aja kita moro-moro diciptakan di mana, di tempat-tempat maksiat, naudzubillah minas suwari, saking pira-pira gambar, naudzubillah kal qiradati, kaya kethek wal khanaziri lan pira-pira celeng. Bisa nubaddil, bisa diganti kemudian diciptakan dalam keadaan yang lain. Nanti di akhirat. Di dunia manusia, tapi di akhirat tiba-tiba berubah. Berubah menjadi apa? Bisa qirodah, bisa khinzir, bisa ketek, bisa celeng. Maksudnya nubaddil di situ. Tapi bisa juga diartikan seperti tadi, asalnya enak-enak dapat taufik, bisa jadi kita tidak dapat taufik. Bisa juga ini diartikan nubaddil itu mengganti asalnya di dunia bentuk manusia, tiba-tiba nunsyiakum fi ma la ta'lamun, aku ciptakan lagi kamu di akhirat dengan bentuk yang kamu tidak tahu, seperti bentuk ketek ataupun bentuk celeng. Nanti di akhirat ada orang-orang yang merasa heran, loh kok sekarang wajahmu koyok ngene, padahal dulu di dunia kamu ganteng loh, dimintai tanda tangan kemana-mana. Tidak keluar dari rumah kecuali entertainment itu selalu mengawal, endorse, dan lain sebagainya, berburu wartawan. Sekarang kok malah jadi begini wajahmu, berubah jadi kera, berubah jadi khinzir, naudzubillah. Orang yang diantaranya kan orang yang suka apa? DCI sholat ya, kan ada di hadis itu. Akhirnya bisa jadi roksa khimar, kepalanya bisa berubah menjadi kepala khimar. DCI imam durung rukuk, imam durung idal. Barengi makro, dan DCI kan haram. Kalau orang yang suka DCI sholatnya dari sholatnya imam, maka aku takut kata Nabi
dia kepalanya dirubah menjadi kepala khimar, keledai. Ada yang mengatakan itu di dunia. Ada yang mengatakan enggak, itu di akhirat. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan kalau di akhirat jelas Kanjeng Nabi tidak perlu menceritakan wis cukup. Anane diceritakan itu berarti di dunia. Orang yang suka gitu nanti akan berubah kepalanya jadi khimar. Tidak ngenteni di akhirat. Di dunia akan berubah. Wah, di dalam syarahnya kitab Riyadhus Shalihin diterangkan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Ba'duhum, sebagian dari mereka ada yang sudah berubah kepalanya jadi kepala khimar. Berarti apa yang menjadi pendapat ulama itu ternyata betul. Kalau di akhirat nggak perlu dijelaskan, Nabi nggak perlu menjelaskan. Semua perkara haram itu pasti di akhirat akan membawa dampak. Loh ini kok Kanjeng Nabi sampai menceritakan berubah menjadi kepala khimar, itu berarti di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Lah khanazir ini apa khanazir ini? Khanazir ini kalau enggak, saya pernah didengar itu para ulama menafsiri orang-orang yang menjual agama. Menjual agama. Itu nanti roksuhu roksa khimar. Agama didol. Atau gak duwe yatim piatu, gak duwe yayasan, ngomong duwe. Jebule kayak golek dana. Kalau ada pengawas datang digolekno tonggo-tonggone sing yatim, dikelompokno. Oh ya ada. Kalau wis pengawase ono mulai nang dhewe-dhewe. Sebetulnya dia fiktif. Nah, ini namanya menjual agama. Agama didol. Enggak punya pondok pesantren, ngaku punya pondok pesantren. Ngono ana pengawas golek santri ngono-ngono ning kono. Kayak duit 50.000-an kon mulai. Sing didata anak-anak sekolah didatai, dianggap itu murid pondok. Ini namanya menjual agama, menjual agama. Jangan, bisa jadi khonazir, besok ning akhirat berubah menjadi khinzir, menjadi celeng, babi. Kalau tidak tahu celeng ya babi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kita ini menjual apa? Agama. Kadang-kadang bikin nung sewu sekali. Kita ini betul-betul mau mengingatkan ya, pengajian. Sengaja mengundang orang yang terkenal. Nah, terus setelah itu apa? Ya kayak bal-balan gak tiket. Total tiket. Nah, kemudian kan mudah itu kalau sudah dengan apa orang yang terkenal yang diundang, siapa yang tidak mau nyumbang kan? Semua kepingin nyumbang karena yang dihadirkan ini orang hebat, kepingin dapat barokahnya. Yang nyumbang dapat pahala, tapi panitianya ini yang jadi khinzir besok ning akhirat. Kalau sampai berani ngentit sedikit saja daripada uang itu namanya menjual agama, sama saja. Menjual agama itu. Nah, kalau memang semuanya untuk pengajian, bagus, dapat pahala besar. Itu intan surullaha yansurkum, wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Kalau memang itu untuk kepentingan agama. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi lah ini yang bahaya. Ini yang dinamakan ini bisa ala anubadil amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Bisa jadi nunsyi'akum fi ma la ta'lamun ini di sini. Nah, kita waspada, aja eman. Orang-orang tambah sugih, tambah kere ya. Mulai itu gak bisa tambah kere ya. Akan tambah musibah, akan tambah masalah,
akan tambah penyakit, macam-macam. Cobaan tidak akan pernah berhenti kalau sudah berani menjual agama. Sebaliknya, yang mau memperjuangkan agama, yang mau torok, istilahnya mau torok, ini pasti diganti Gusti Allah dengan dunia akhirat. Dunia ini suke, akhiratnya lebih kaya lagi. Kalau udah urusan agama, berani keluar. Ini orang dunianya dia kaya, akhiratnya lebih kaya lagi. Memang kelihatannya itu berat sekali, berat. Ya, enak ini sing hati itu. Nikmat badi itu. Tapi naudzubillah min dzalik, resikonya berat. Lebih baik keluar daripada gini. Cari yang lain masih banyak. Yang lebih halalan thayyibah. Ahsan dari maklar sapi yang pasar Kliwon halal nyekel tali ini tok 20.000, alhamdulillah, tapi halal. Jadi ini ngomongnya nggenku nyekel tampare tok 20.000, alhamdulillah. Matur nuwun, itu halal daripada orang ini Jakarta betul proposal yang masjid, dia yang dapat nama, dia juga dapat badi. Ini Masya Allah, ini usahanya Zaid, ini usahanya Fulan, oleh DEG. Wah, namanya baik di desa, tapi di hadapan Allah. Nah, kalau dia amanat tidak apa-apa. Sedikit pun tidak diambil, tidak ada. Sedikit pun tidak ada yang diambil. Semua dikasihkan masjid semua. Tidak apa-apa, bagus itu namanya berjuang itu. Ya itu yang namanya nasrun minallahi wa fatun qarib. Babazil mu'minin. Ya ini betul-betul intan surullah yang surkum ini. Nah, tapi kalau niatnya nawaitunya nyari hidup di situ, lah ini. Kalau sudah niatnya nyari hidup di situ, ini yang termasuk menjual. Takutnya itu kena anubadila amtalakum manusiakum bima la ta'lamun minal sunnah kal qiradah wal khanasir. Walaqad alimtum lam yakti teman-teman weruh sapa sira kabeh an-nash'atal ula ing pertumbuhan pertama. Wa fi qira'atin dari kabeh suku nishin kelawan suku nishin nasy'ah. Ana sing maca nasy'ah, ana sing maca nasy'ah. Falaula tadzakkarun mongko mbok yo padha eling sapa sira kabeh. Kamu kan ngerti bagaimana pertumbuhan pertama, alim tumun nasy'atal ula, mulai dari bayi bagaimana asalnya tidak tahu apa-apa. Manusia ini makhluk sing paling lemah loh. Pitik lahir langsung ngadeg. Oleh pirang menit wis ngadeg. Sapi yang ngono, pirang dina wis ngadeg. Gedhe padahal sapi. Tapi menungso ngenteni setahun. Ngenteni setahun lagi iso krengkel-krengkel latihan. Ngadegi umur 9 wulan. 9 wulan lagi krengkel-krengkel latihan. Paling lemah menungso. Sing gajah wae sing gedhe pirang dina ngono wis ngadeg. Enggak sampai bulanan, Hewan-hewan yang gede-gede itu. Masya Allah, enggak sampai bulanan. Dengan hitungan hari aja sudah berdiri. Tapi manusia, Masya Allah, bukan cuma sedino rong dino, tapi bulanan. Kadang-kadang sampai 9 bulan baru latihan. Latihan ngadeg. Krengkel-krengkel melaku umur setahun. Itu roto-roto. Kalaupun ada yang sebelumnya jarang. Kalian kan sudah tahu, walaqad alimtumun nasy'atal ula, falaula tazakkarun mbok yo eling.
Mbok yo eling mbek Gusti Allah. Bil asli fidzal afara'aitum ana to mongko ningali sapa sira kabeh ma ing barang takhruzuna kang padha bertani bercocok tanam sapa sira kabeh tusiruna tegese berujul sapa sira kabeh al ardo ing bumi watulkuna lan nandur sapa sira kabeh al badra ing biji fiha ing dalam bumi. Apa kalian tidak melihat bagaimana kalian bercocok tanam, dibrojol, ya toh? Kemudian dimasuki buzzer, dikasih apa namanya biji-bijian, pinihan, dikai pinihan, apa jadi orang gini ulur, ulur, kemudian diulur, nah, itu namanya tahruzun. Tulkun al-badr antum ono to utawi sira kabeh iku tazruuna nandur sapa sira kabeh hu ing badr yakni tanbutum bituna nukulake sapa sira kabeh hu ing tanduran am nahnu ono utawa ingsun Allah az-zari'una kang nandur. Jane iki sing nandur awakmu apa aku? Sing nukulke lho, sing nukulke itu kamu atau saya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas jawabannya jenengan Gusti, mboten kula. Kadang-kadang itu wis ditandur api-api ngono kuwi gak ono sing tukul pernah. Bisa saja. Jane iki ono opone to ya. Saya pernah nandur pari sak-sak panen oleh sak-sak. Alhamdulillah. Lho kok iso pari sak-sak kok ya dadine cuman sak-sak. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kau yang nukulke atau aku yang nukulke? Mbok yo paham, mbok yo ngerti, silingke Gusti Allah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwasanya Quran ini memang bukan untuk orang Arab. Quran ini untuk seluruh alam. Loh kok bisa begitu? Karena orang Arab tidak ada yang ngulur. Gak ada orang Arab ngulur, gak ada. Nah, Arab ini nanduri pohon. Lah ini kan zara. Zara itu urusannya Indonesia. Zara ini beda. Kalau nanam itu bahasa Arabnya bukan mazro'ah. Gitu. Nanam itu beda lagi. Ono bahasa Arabnya lali aku. Nek jenenge ziroah itu, ziroah iki tanduran sing gak sampe suwe. 3 wulan wis panen. Ngono iku jenenge ziroah. Ya, ono sajar. Lah, ini sajar iki sampai tahun-tahunan pohon pelem, nah itu sajar mboten ziroah. Lah ini ziroah. Kalau memang Quran itu untuk orang Arab, orang Arab juga gak ngerti ziroah to ya. Apa kita zirouna kuwi? Apa yang dimaksud ini? Enggak tahu. Karena orang Arab tidak ada nandur, tidak ada nanam. Yang ada kurma tahunan. Sampai berang-berang tahun, tidak mati-mati. Mungkin 50 tahun baru ganti. Bukan ziro'ah. Nah ini menunjukkan bahwa Quran itu memang bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Orang Arab tidak ada yang ziro'ah. Tidak ada tanduran di Arab, tidak ada. Hadramut ditanduri, wah putus asa ente. Nandur padi, nandur pari ning Hadramut. Ya putus asa, ana sing dadi garing apik. Allah ya Rabb, tanah ngono. Tapi kalau ditanduri kurma tadi, kurma bisa. Ini tazra'una wa amnun zari'un. Lau nasya'u lamun kersa sapa ingsun Allah la ja'alna yakti ndadekake sapa ingsun Allah hu ing tanduran hutaman ing kering ya pisan nabatan tegese tetukulan ya pisan kang kering la habba kang ora metu biji-bijiane fihi ing dalem tanduran. Kalau aku kersa la ja'alnahu hutaman. Kalau aku mau bisa saja aku jadikan ndak panen bisa. Fazaltum mongko awan-awan sapa sira kabeh
asluhu dolaltum bikasril lam. Kalau doliltum ya bikasril lam. Hudzifat tahfifan ay aqamtum nahara tafakkahun podo tafakkah ay ta'jabun gumun ya tafakkah yakni gumun wa fil asli ta'jabun yakni gumun sebab surah kabeh min zalika saking mengkono mazkur wa taquluna lan podo ngucap sapa surah kabeh inna setuhune kita lamughramun yaktine wong kang den ghoromaken artinya wong kang den rusak nafaqatu zar'ina apa nafakoe tanduran kita mughram itu orang yang sudah apa namanya bangkrut mughram kita ini mughramun bangkrut kita sambil mengatakan inna lamughramun. Kalau aku mau, bisa saja tiba-tiba tanduranmu kering. Sehingga kamu pada siang hari akan menjadi orang yang tafakkahun. Fadzaltum, maka di siang hari, tafakkahun, kamu akan heran. Sambil mengatakan, inna lamughramun, celaka kita, sudah bangkrut kita. Khosaro, rugi, lamughramun. Dulu pernah itu, wis panen moro-moro garing. Itu pernah. Tahun piro dhisik lali aku. Sawah itu moro-moro besok mau panen garing. Kurang saulan panen tiba-tiba garing. Mbok kene apa ora paham. Itu bukan hanya di sini, hampir di seluruh tanah Jawa. Kecuali hanya beberapa petak sawah yang selamat. Kebanyakan tidak selamat. Wong sawah kuwi ya gak selamat padha ae. Padahal kiai ya. Padahal kiai ya gak selamat kok garing. Lho kok iso garing ya? Aku kiai iso garing. Selama kiai ora apa, pokoke nek Gusti Allah kersa ya garing pel apa. Launa sya'u la ja'alnahu khutaman fadzaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun bal bahkan balik nahnu tawi kita mahrumuna ikut den cegah mamnuuna den cegah rizqona ing rizkine kita ini orang yang dicegah dari rezeki sambil mengatakan mughram bahkan kita ini mahrumun, orang yang dicegah dari rezeki. Kita ini orang yang tidak dapat rezeki. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Itu kebanyakan orang kan begitu. Kalau panenan tadi sombong. Panenane sopo? Sing nandur sopo? Sombong. Lah nek gak dadi nangis. Mengatakan kepada Allah, Gusti Allah tidak adil, kita ini tidak dapat rezeki dan lain sebagainya. Padahal Allah juga memberi rezeki banyak, cuma dikurangi sidik ngono wis gak karu-karuan tingkah. Mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrum. Afara'aitu monotomo ningali sapa sira kabeh al-ma'a ing banyu allazi kang tashrabun padha ngombe sapa sira kabeh. Antum monoto sira kabeh iku anzaltumu nurunake sapa sira kabeh ing banyu minal muzni minal sahabi muzun yani sahab jamu muzna yani sahabi sange pira-pira mega awan daripada awan. Apakah kamu yang menurunkan hujan itu dari awan? Am nahnu ana ta ingsun Allah al-munzilun iku zat kang nurunake. Kalian yang menurunkan hujan ataukah aku yang menurunkan hujan? Sing gak kepingin udan banjir. Sing kepingin udan garing. Nandur jagung gak ono udan. Garing apa? Nah sing ndak nandur jagung malah banjir. Jakarta banjir. Grobogan garing.
Lah ya apa? Ya mbung Gusti Allah sing nurunke dudu kita kok. Bukan kita, amnah. Ini Gusti Allah ingin menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada manusia betapa kita ini manusia apes, gak duwe kekuatan apa. Bahwa yang kuasa itu Gusti Allah. Di Jakarta gak ada jagung banjir. Gerobokan akeh jagung malah gak hujan. Petani gede-gede piye iki suwayahe jane iki. Lemes kabeh. Pohon-pohon iki seketok lemes kabeh. Alum. Gagal iki panen iki. Subhanallah, abra'aitumul ma'al tasrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u laumun kersa sapa ingsun Allah. Ja'alna ndadekake sapa ingsun Allahu ing banyu ujajan ing asin milhan tegese asin-asin la yumkinu ora mungkin apa syurbu ngombe banyu. Kalau aku mau bisa saja aku jadikan seluruh air menjadi asin. Bisa, gak iso diombe tambah ngorong. Orang ngombe asin tambah ngorong. Tambah ngorong, bukannya seger. Falaula mongko mbok yoho, fahala mongko mbok yoho, taskuruna padha syukur. Ya Allah, alhamdulillah Gusti, alhamdulillah. Alladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Gusti matur nuwun Gusti panjenengan paringi toya kaya tawar seger kanthi rahmate panjenengan. Mboten jenengan dadekake garam uyah sing asin gara-gara kathah dosa kita. Jadi kita dosa banyak. Kalau Allah mau bisa saja diazab Gusti Allah banyu sak gerobokan asin kabeh bingung. Apa lapo ngombe gak iso. Wabe gawe asin. Bisa. Launa sya'u la ja'alnahu ujajan. Launa sya'u ja'alnahu ujajan falaula bo'yo syukur. Mari kita bersyukur, sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sing akeh syukure. Kita tidak bisa apa-apa, apes. Kita ini hamba yang apes. Munzilau nasya'u ja'u fala tusun afara'aitumun nara ana to mongko ningali sapa sira kabeh an-nara ing geni allati kang turun metu takhrujun tegese metu minasyajaril akhdari saking pohon kang ijo zaman biyen saiki ndak ada sekarang tinggal klotek metu wis kabeh jenenge LPG. Kalau zaman dulu itu dari pohon ranting pohon ijo ditatapno cret metu genine. Aneh lah. Bukan garing loh, ijo. Sajar akhdar ditatapno keluar api. Oh iso, garing pantes. Garing pantes. Tek watu ditatapno tak cat. Ini ndak batang hijau dari pohon yang berbeda. Namanya pohon ono jenenge. Kalmaroh wal afar wal kalh. Ya nahnu ini ada ini ya. Antum ansyatum monoto sira kabeh iku ansyatum nukulake sapa sira kabeh syajarata ing pohone api kalmarohi kaya maroh wal afari lan afar wal kalhi lan kalah. Ini tiga tanaman yang mengandung api. Nama-nama tanaman yang mengandung api. Nek gagange ditatapno keluar api. Am nahnul munsyi'un ana ta ingsun ingkang munsyi'un nukulake nahnu ja'alnaha utawi ingsun iku ja'alna dadekake sapa ingsun ha ing kabeh mau tadzkiratan ing pailing linari jahannam maring neraka jahanam. Aku dadekno api itu untuk peringatan
kepada neraka jahanam. Wa mata'an lan seneng-seneng bulghatan tegese bulghah lil mukwin bulghah, yakni apa namanya, bekal. Bulghah itu bekal. Bulghatan tegese bekal lil mukwin, kedua mukwin. Makna mukwin lil musafirin, pira-pira musafir, min aqwal qaumi, sanging lafaz aqwal qauma. Aqwa muataken sapa wong al qauma ing kaum, aisoru tegese dadi songake bil kuwa kelawan ko kuat bil qasri, bil kuwa yang kaum kuat bil qasri wal mati al qafri kafar wa huwa mafazah. Apa itu namanya kafar? Wa huwa kafar itu mafazatun, mafazah la nabata fiha wala ma, ora ana tanduran fiha ing dalam mafazah. Mafazah itu apa, padang pasir. Mafazah itu padang pasir. Yang dimaksud yang